Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan karena kita boleh kembali dalam ibadah keluarga sektor 1 sampai dengan sektor 8 melalui video streaming sekarang ini. Kiranya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan beriman kita. Pemberita firman pada ibadah keluarga malam ini adalah Diaken Ibu Tirsa Winowatan. Jemaat, mari kita bersaat teduh sebentar. Saat teduh selesai. Rencana dan cita-cita dalam hidup selalu yang indah dan baik. Apabila kita ingin meraihnya, tentu dengan usaha dan tindakan nyata yang membutuhkan perjuangan yang sulit dan membutuhkan proses yang panjang dan melelahkan. Yang diperlukan adalah kesabaran, ketekunan, keuletan, dan kerja yang keras. Tidak bermalas-malasan. Dalam ibadah keluarga hari ini, kita diajak menghayati tema jangan malas agar rencana hidup terwujud. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam persekutuan saat ini. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat, kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami. Sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharuilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu, serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus
Tuhan yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah di balai surgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Jemaat silakan duduk. Selamat malam, Jemaat GPIB Kasih Setia, sektor pelayanan 1 sampai dengan 8 yang diberkati Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh beribadah. Ibadah keluarga GPIB Kasih Setia, Jemaat Kasih Setia sektor pelayanan 1 sampai dengan 8 secara video, streaming, atau rekaman. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus sumber kekuatan kami yang akan memampukan kami untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Sehingga kami boleh Tuhan benar-benar mendapatkan berkat di dalam ibadah keluarga pada saat ini. Buat hamba-Mu ya Tuhan, biarlah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat, sehingga ibadah ini benar-benar ada di dalam kehendak-Mu, bukan kehendak hamba-Mu yang berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 20 ayat 4 sampai dengan 5. Amsal 20 ayat 4 sampai dengan 5 yang menyatakan, pada musim dingin si pemalas tidak membajak, jika ia mencari pada musim menuai maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat GPIB Kasih Setia sektor pelayanan 1 sampai dengan 8 yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Ya, kita bersyukur kita boleh berada di awal bulan Februari di tahun 2021 ini. Kita bersyukur karena kita dalam keadaan sehat, kita penuh dengan sukacita, walaupun di masa pandemi ini. Kita percaya dan yakin bahwa Tuhan akan menyertai, melindungi, memberkati kita di dalam masa-masa yang kita sebut sulit ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini
Judul renungan kita adalah Jangan Malas Agar Rencana Hidup Terwujud. Jangan malas agar rencana hidup terwujud. Amsal yang bahasa Ibraninya adalah masyal atau misile, dapat diartikan sebagai menyerupai atau dibandingkan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian membuka Amsal, kita dapat melihat ada kata-kata yang dibanding-bandingkan, seperti kehidupan orang berhikmat dan orang bebal, orang benar dan orang fasik, yang benar dan yang jahat, dan sebagainya. Kira-kira itu singkat saya ingin menjelaskan Amsal itu, kitab Amsal di dalam Alkitab kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, Israel itu mempunyai dua musim, musim kemarau dan musim penghujan. Musim dingin atau musim penghujan kadangkala membuat orang yang malas itu malas untuk bekerja, lebih enak diam. Seperti hari-hari ini juga kita hadapi musim di negara kita, di Indonesia pada umumnya mengalami musim hujan. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita melihat longsor, banjir, dan sebagainya. Karena memang saat ini adalah musim penghujan. Ini berarti bahwa di saat musim penghujan, kita diberi kesempatan untuk menabur, kita bekerja. Di dalam kehidupan kita, kadangkala bekerja itu menjadikan kita orang-orang yang harus katakan membayar harga. Kita berusaha, kita bekerja, karena kalau kita tidak menabur, pasti kita tidak menuai. Itu yang dialami oleh orang-orang yang disebut malas. Jemaat yang diberkati Tuhan, bukan kebetulan firman pada malam hari ini berbicara tentang semangat, tentang bagaimana kita harus berusaha dalam kehidupan kita. Karena memang saat ini baru kita mengawali tahun 2021. Mungkin saya dan saudara jemaat-jemaat di kala membuka tahun yang baru kita mempunyai resolusi, ikrar atau janji di tahun yang baru. Misalnya di tahun yang baru saya akan lebih semangat untuk melayani. Di tahun yang baru saya akan lebih semangat untuk bekerja. Di tahun yang baru saya melakukan program diet. Seperti itu. Manusia memiliki rencana atau cita-cita dalam hidupnya. Manusia merancang dan cita-citanya sedemikian rupa agar mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Iya, kalau kita tidak merancangkan kehidupan kita, kita akan sia-sia. Harus ada usaha dari kita untuk melakukan step by step apa yang akan kita lakukan. Ada satu kalimat mengatakan demikian, proses tidak akan mengkhianati hasil. Ya, benar. Kalau kita melakukan mungkin usaha pekerjaan yang mungkin buat kita pekerjaannya begitu berat, pekerjaan yang harus kita lakukan adalah pekerjaan-pekerjaan yang untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Di sini di ayat 5 tadi kita melihat bahwa ada kalimat seperti ini.
rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Disinilah kita melihat butuh perjuangan. Kita harus bekerja dengan benar-benar dan sungguh-sungguh. Karena disitulah kita dikatakan bahwa air yang dalam itu ya memang dalam. Bagaimana kita mengambil, bagaimana kita berusaha untuk menimbanya. Disitulah kita sebagai orang-orang yang diberikan Tuhan hikmat, diberikan Tuhan kepintaran, dapat menjemput berkat itu karena kita punya usaha dan upaya. Tapi di dalam pengalimatan Amsal 20 ayat 5 ini bukan hanya pintar secara intelektual, tapi diajak kita untuk pintar secara spiritual, yaitu orang-orang yang berhikmat atau takut akan Tuhan. Di sini kita diajak jemaat yang diberkati Tuhan bahwa kita harus mempunyai dua hal. Secara intelektual yaitu kita memakai akal dan jangan melupakan Tuhan. Di firman berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kaya sia-sia tidak akan menambahinya. Kira-kira seperti itu bahwa seiring sejalan kalau kita kenal dengan istilah ora et labora, berdoa dan bekerja, sehingga kita akan melihat hasil dari apa yang kita kerjakan itu berimbang, ada dari Tuhan, kita melakukan, kita berdoa. Itulah bagian kita dengan memohon kepada Tuhan. Ada bagian kita untuk kita bekerja keras, rajin, jangan bermalas-malasan. Dalam Alkitab kita membaca ada beberapa ayat di dalam Alkitab. Amsal 26 ayat 14, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Dalam Amsal 6 ayat 9 sampai dengan 11, hai pemalas, pergilah kepada semut. Kira-kira seperti itu. Berapa lama lagi engkau bangun dan tidur lagi? Sebentar bangun, tidur lagi, mengantuk dan sebagainya. Kira-kira sebagai kepenggalan ayat yang ada di dalam Alkitab seperti itu. Alkitab sudah berbicara tentang itu. Bahwa kita diajak untuk benar-benar memiliki semangat. Tuhan memberikan akal bagi kita untuk kita mengolah apa yang ada di muka bumi ini. Jika manusia tidak bekerja, berarti dia sedang menghilangkan jati dirinya. Untuk mencapai keberhasilan, manusia harus bekerja, berusaha, berkarya dengan satu yang ada yang Tuhan inginkan adalah roh kejujuran. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita, kita perlu bekerja di dalam roh kejujuran. Sehingga pekerjaan kita akan kita bawa dari hari ke hari kehidupan kita panjang, awet. Dan inilah saya mengajak para kaum intelektual muda ataupun profesional-profesional muda untuk menggali, untuk tidak membuang kesempatan. Ada satu kalimat yang memotivasi kita belajar seperti semut. Ada juga, janganlah rejeki kita dipatok ayam. Banyak kalimat-kalimat atau motivator-motivator mengajak kita, saudara dan saya, untuk bekerja, untuk berusaha di dalam hidup ini.
terutama bagi kaum muda yang masih begitu mempunyai semangat. Ayo kita coba menggali di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28 dikatakan kita memiliki kuasa, kita dapat menaklukkan, mengusahakan dan memelihara apa yang ada di muka bumi ini. Sehingga kita tidak akan mengalami kesia-siaan. Saya sering berkata kepada anak-anak bahwa hidup ini hanya sementara. Jangan sia-siakan hidup ini. Banyak hal-hal yang harus kalian lakukan. Kalau kita mungkin masih ada di dalam kehidupan bersama orang tua itu hidup 70 kalau kuat sampai 80, tidak 700 tahun mendampingi anak-anaknya. Nah, itulah yang harusnya anak-anak menyadari bahwa kesempatan itu jangan disia-siakan. Kita harus berusaha mencari. Saya juga mengajak bukan cuman kaum muda, kaum yang disebut orang tua pun diajak untuk semasih bisa kita berkarya, mari kita berkarya. Saya memberi ilustrasi di dalam jemaat kita ada beberapa jemaat yang diberkati Tuhan dengan talenta-talenta yang ada. Ada di masa pandemi ini mereka meraup keuntungan dengan begitu banyak, di mana mereka membuat masker, membuat cantelan masker seperti yang saya pakai ini. Itu jemaat kita ada yang melakukan itu. Nah, disinilah kita melihat Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk dengan jeli, dengan mata terbuka, untuk kita melihat kesempatan itu. Sehingga kita tidak disebut pemalas. Kita tidak mengalami seperti mungkin orang-orang yang menggunakan waktu dengan semau gue. Sehingga mereka mengalami kemiskinan, kelaparan, kemelaratan. Jangan sampai kita sebagai orang percaya mendukakan hati Tuhan dengan cara-cara seperti itu. Saya pernah membaca beberapa tahun yang lalu ada kisah seorang pengusaha. Kalau mungkin Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan pernah mendengar atau melihat restoran Lela Lele kalau nggak salah. Nah, di situ saya membaca dengan benar-benar saya membaca kisahnya karena saya tertarik bagaimana sang anak muda ini mengalami kehidupan yang sangat tidak mengenakan. Owner dari Lela Lele ya. Ya. Di waktu itu dia sudah menikah dalam usia yang saya lupa lagi usianya berapa, dan dia tinggal bersama mertua. Jadi dia tinggal di Mertua Indah. Dan disitulah awal dari masalah dari kehidupan owner ini. Dia dikatakan bukan ditolak, tapi ada perasaan kecewa dari sang ibu mertua dengan kondisi ekonomi anak mertua, anak menantu dan anaknya. Akhirnya dia ngontrak pun diusir dari kontrakan. Akhirnya istrinya kembali ke rumah orang tuanya. Dan di situ dia mengambil langkah, dia mengambil tekad yang kuat. Dia bilang, saya titip istri saya akan kembali apabila saya berhasil. Dan dia meminjam uang kepada temannya dan dia membuka warung makanan lele itu. Jemaat yang diberkati Tuhan, 6 bulan kemudian dia jemput istrinya di rumah
mertuanya. Karena dia mulai mengalami peningkatan di dalam usahanya itu. Akhir kata, saya waktu itu 3 tahun lalu itu dia sudah membuka 200-an cabang sampai Malaysia. Itulah yang kita lihat, usaha memang ada harga yang harus kita bayar. Mungkin di saat itu dia mengalami tekanan yang luar biasa. Dia mengalami hinaan. Bahkan mungkin diinjak-injak harga dirinya. Itulah yang saya katakan tadi, bahwa jika manusia tidak bekerja berarti dia sedang menghilangkan jati dirinya. Mari saya mengajak kita semua untuk melihat ke depan. Tahun ini kita mengawali dengan tekad yang kuat. Walaupun di masa-masa pandemi ini kita percaya Tuhan ada buat kita. Tuhan selalu memampukan kita untuk berkarya. Kita juga di dalam Amsal 20 ayat 4 sampai dengan 5 ini diajak, dinasehati dan diingatkan bahwa rencana dan cita-cita yang indah dan baik dalam hidup kita tidaklah cukup, karena rencana dan cita-cita kita itu mesti diwujudkan dalam usaha atau tindakan nyata. Seandainya kita tidak melakukan kerja keras, maka segala rencana-rencana itu akan menjadi bunga tidur di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, sebagai orang Kristen, kita meyakini bahwa jalan kesuksesan yang diperoleh bukanlah semata-mata hasil usaha sendiri, tetapi kesuksesan diperoleh sebagai berkat dari Tuhan. Sehingga saat kita diberkati, kita pasti melakukan itu dengan menyadari bahwa bukan kuat hebat kita. Kita tidak ada kesombongan. Kita tidak ada merasa diri terlalu hebat. Karena yang kita sadari dan kita imani bahwa hanya oleh anugerah Tuhan kita mengalami banyak hal-hal baik di dalam hidup kita. Kita akan melihat kesuksesan yang diperoleh dengan Tuhan menjadikan kita saluran berkat. Kita harus memposisikan diri seperti itu, bahwa tangan kaki kita ini diberkati untuk memberkati orang lain, untuk menjadi saluran berkat, sehingga Tuhan akan melimpahkan. Tuhan akan mewujud nyatakan rancangan indah di dalam kehidupan kita. Hari ini, esok, dan selalu terus. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan ini dengan Kidung Jemaat 337 bait yang pertama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang itu lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami ini, sehingga kami boleh Tuhan
bawa kepada satu pemahaman bahwa kami diberkati Tuhan dengan hikmat-hikmat sorgawi. Kami diberkati Tuhan dengan segala hal yang baik. Biarlah ya Tuhan kami boleh merespon itu dengan kami mau taat dan setia. Kami mau melekat kepadamu sehingga kami mengalami berkat-berkat yang melimpah di dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk tidak hanya mengandalkan segala hal yang ada di sekeliling kami tanpa kami bekerja. Tuhan tolong kami percaya Tuhan yang akan menyertai memberkati kami dengan hikmat-hikmat sorgawi. Sehingga kami akan disebut orang-orang yang berhasil, tidak disebut pemalas. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua kami yang masa-masa pandemi ini pun kami mengalami hal-hal yang mungkin kami dibebankan dengan segala hal-hal yang tidak mengenakan. Tapi kami yakin dan kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti menyertai memberkati kami yang selalu berseru dan berserah kepadamu. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa di dalam kehidupan kami, khususnya bangsa dan negara Indonesia yang terkait dengan wabah virus COVID-19. Tuhan, mari Engkau sertai kami. Engkau berkati kami dengan segala kuat kuasa-Mu sehingga kami boleh dijauhkan, boleh terhindar dari virus yang tidak kami lihat. Tapi kami tahu Tuhan melihat virus ini. Sehingga kami bermohon kiranya Tuhan yang menjauhkan kami dari virus ini dimanapun kami berada, siapapun kami Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, berkati para medis, para dokter dan tenaga medis yang berjuang, yang berusaha Tuhan dengan sekuat tenaga untuk mereka dapat memberantas virus ini Bapa. Berkati mereka, berkati keluarga mereka Tuhan. Biarlah mereka selalu dikuatkan, mereka selalu dimampukan untuk selalu ada di dalam hal baik. Sehingga mereka dijauhkan dari virus corona ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami doakan bagi para korban yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit. Berkati obat-obat yang mereka minum. Berkati ya Tuhan makanan yang dikonsumsi oleh penderita ini yang berada di rumah-rumah sakit ataupun di rumah. Bapa Sorgawi, biarlah Engkau menjadi kekuatan. Biarlah Engkau yang memberkati mereka sehingga mereka boleh kuat, fisik mereka boleh kuat dan mereka dipulihkan total. Bapa Sorgawi, kami pun saat ini khususnya GPIB Kasih Setia, sektor pelayanan 3, di mana beberapa hari yang lalu kehilangan satu anggota jemaat. Dalam hal ini kami sebut dengan hormat almarhum Ibu Sylvia Tulus Pelealu. Ya Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menjemput Ibu yang kekasih. Sehingga apapun ya Tuhan yang menjadi pergumulan keluarga, mereka akan melihat apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Berkati Tuhan anak-anak, menantu, cucu-cucu. Berkati keluarga besar Tulus Pelealu. Biarlah mereka menjadikan Tuhan penghibur sejati di dalam kehidupan mereka. Bapa, berkati ya Tuhan semua orang yang sedang berduka dengan mengalami banyak keluarga yang pergi meninggalkan mereka. Siapa saja Tuhan, biarlah mereka menjadi terhibur, mereka menjadi kuat karena Tuhan yang selalu menyertai, memberkati mereka. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa para pemimpin negara bangsa kami,
mulai dari pusat sampai daerah-daerah. Berkati para pemimpin kami, Pak Presiden, Pak Jokowi, dan jajarannya, juga para pemimpin di daerah-daerah. Biarlah Tuhan membekali mereka dengan hikmat-hikmat yang daripadamu. Mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan selalu berserah dan berseru kepadamu. Bapa Sorgawi, kami pun berdoa pada saat ini untuk GPIB Kasih Setia dan pelayanannya. Biarlah kami selalu bekerja di ladang-Mu ya Tuhan, dengan sukacita iman, dengan selalu penuh dengan tanggung jawab, karena kami tahu Tuhan yang kami senangkan. Olehnya berkati KMJ, PHMJ, para pelayan, majelis-majelis jemaat, pelkat-pelkat, jemaat-jemaat yang ada di sektor 1 sampai dengan 8. Kiranya kami selalu ada dalam kesehatian. Kami selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Satu hal ya Bapa yang selalu menjadi kerinduan kami, yaitu kami rindu untuk kami ada rumah gereja ya Tuhan, GPIB Kasih Setia. Biarlah Tuhan mendengar doa dan seruan kami, sehingga kami boleh memiliki gereja seperti jemaat yang lain. Berkati Menteri Agama, hikmat daripadamu menjadi kekuatan Pak Menteri untuk dengan hikmat-hikmat itu Pak Menteri akan melihat, mendengar seruan permohonan bagi para jemaat ataupun para pemuka agama yang belum memiliki rumah gereja. Kiranya semua akan dilakukan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri doa ini dengan kami berdoa untuk semua keluarga jemaat GPIB Kasih Setia, sektor pelayanan 1 sampai dengan 8. Biarlah kami semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan melindungi, menjaga, menyertai, memberkati kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami serahkan, kami berdoa dengan satu kerinduan kami. Biarlah Tuhan menjawab doa kami ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur dan permohonan kami. Kami akan tutup doa ini dengan doa sempurna yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberi persembahan syukur. Dengarkanlah nas Alkitab 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima.
Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat kekasih Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa kepadanya kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap usaha karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari. Bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelola agar berguna untuk menopang pelayanan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mendengar amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi kita dinyatakan diberi damai surgawi, asa iman ku teguh, suka duka dipadanya untuk kebaikanku, suka duka dipadanya untuk kebaikanku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.